Tabe selamat lingo nalatai, salam sahujud merende melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rusta, NIM 2100055, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pengertian dari teologi Hindu Keharingan. Baik, yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian teologi. Sejak pengintegrasian agama Keharingan ke dalam Hindu, sudah dilakukan beberapa penyesuaian mengenai teologi dan ritual keagamaan. Dari sudut pandang teologi disebut teks panaturan bersumber dari kitab suci Weda. Panaturan memiliki garis ritus dan struktur jelas seperti Samradaya meliputi Ranying Hatala Langit, memberikan wahyu bawi ayah manusia keturunan Raja Bunu di Telangka Bulau. Baik, bagian yang kedua yaitu menjelaskan tentang sumber teologi Hindu Keharingan. Panaturan adalah pedoman yang menjadi dasar pegangan bagi umatnya di dalam menjalankan kehidupannya. Bagi umat Keharingan, dalam kitab suci Panaturan memuat 63 pasal dan 2951 ayat. Hindu Keharingan mengenal Tuhan sebagai Ranying Hatala, sebagaimana tertuang dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 3. Aku tu Ranying Hatala, ije paling kuasa, tamparan taluhan diai tuntang kehapus, tuntang kelawa, jetu iete kelawa pambelum, ije inanggareku ganggarunan ara, bagare hintan Keharingan, yang artinya, aku inilah Ranying Hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang dan bersih dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia hintan Keharingan. Berdasarkan pada ayat kitab suci Panaturan, awal dari segalanya hanyalah Ranying Hatala yang menciptakan semuanya yang ada di alam semesta. Yang awalnya gelap tanpa adanya satu makhluk pun, yang ada hanya Ranying Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut hintan Keharingan sebagai cahaya kehidupan. Baik, bagian yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian tentang sistem ketuhanan Hindu Keharingan. Pandangan ketuhanan di dalam Hindu tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Pandangan ketuhanan dalam Hindu adalah monoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang esa. Semua dewa dihayati sebagai saru wujud, yaitu sebagai ekam atau yang esa. Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu, Tuhan dalam Hindu dapat disebut cengan nama dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sangyawidi, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem pantheon kepercayaan Keharingan masuk di dalam ajaran Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut dengan Mahatara atau Ranying Hatala Langit, nama dewa tertinggi suku Dayak. Baik, bagian yang keempat yaitu menjelaskan tentang konsep dewa, raja-raja, dan dewi Kamelu dalam Hindu Keharingan. Yang pertama yaitu raja. Dalam kitab suci Panaturan pasal 37 ayat 8 menyatakan Tinai gawin panakan ayun Raja Sangen tuntang Raja Sangyang kele jete ingat tutu-tutu awi ketun basa kakare talatah gawi akan panakan Raja Bunu ije belum buang pantai danum kalunen jete puna gawin panakan ain ewen sintung duwe, yang artinya kemudian tugas dari keturunan Raja Sangen dan Raja Sangyang
Sebaiknya kamu sekalian sungguh-sungguh mengingatkannya, sebab semua tata upacara bagi kehidupan keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen sesungguhnya adalah tugas dari keturunan kamu berdua. Kemudian yang kedua yaitu Dewi. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 7 menyatakan, sana ewen sintung uju manahingan riwet rawe ranying hatala kalute palus ewen manukep tuntang manyene riwet rawe ranying hatala mananggare ganggarunan aran ewen sintung uju hayak te kea ranying hatala nyambutan ganggarunan aran ewen sintung uju iete bagare janjalung taturiwut gambalan rajan tanggara sangkarya nyahu menteng raja tuntang tahaseng tamanang tarai bulan raja sapanipas raja mise andau. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 19 menyatakan ranying hatala mananggare hayak nyabutan ganggarunan aran bawi kamelu sintung uju te bagare kamelu selung untung kamelu selung buhul kamelu selung bulan kamelu selung bintang kamelu selung darah kamelu timbang-timbangan darah kamelu timbang-timbangan nyahu. Baik, bagian yang kelima yaitu menjelaskan tentang penciptaan menurut Panaturan. Dalam Panaturan, Sang Pencipta ranying hatala langit, Tuhan tambing kebanteran bulan, Raja tuntung matan andau, jata belawang bulau penaruhan bapa ger intan. Kitab suci Panaturan diwahyukan oleh ranying hatala langit kepada Bawi Ayah yang kemudian diterima para basir yang diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilaksanakan. Ajaran kebenaran ini merupakan ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan atau individu. Setiap agama tentunya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sebagai penguat iman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Baik, bagian yang keenam yaitu menjelaskan tentang pengertian struktur ketuhanan Hindu Kaharingan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kaharingan adalah agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama Kaharingan sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya memasuki Kalimantan. Kaharingan bukan merupakan anisme atau dinamisme. Saat ini Kaharingan menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan dan dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Kaharingan artinya tumbuh atau hidup. Seperti dalam istilah Danum Kaharingan, air kehidupan, penganut Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta yang mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah. Ranying hatala langit, suara Yustu hatala dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh penganutnya di Kalimantan. Ucapan salam dalam agama Kaharingan adalah tabe selamat lingunalapai, salam sahujud karende melempang, yang berasal dari bahasa Semiang dan memiliki arti salam bertemu. Semoga dalam keadaan bahagia. Namun kini ucapan salam tersebut disalahartikan sebagai ucapan salam adat suku Dayak. Kitab suci agama Kaharingan adalah Panaturan. Adapun buku-buku keagamaan Kaharingan lainnya seperti Kidung Kandayu, Talatah Basarah, kumpulan doa, taur, petunjuk tata cara, meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan sebagainya. Penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Dalam hal penyebutan, maka ranying hatala ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni ranying hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian.
Kemudian berlanjut menjadi Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andal, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa Ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andal, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, Jata Belawang Bulau, Kanaruhan Bapa Gerhintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Belawang Bulau, Kanaruhan Bapa Gerhintan. Baik, bagian yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang Tuhan sebagai asal mula alam semesta berserta isinya. Menurut ajaran agama Hindu Karingan, yang dimaksud dengan Tuhan adalah Ia yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, dan beserta isinya. Juga Ia telah memisahkan terang dan gelap. Agama Hindu Kaharingan merupakan keyakinan agama atau kepercayaan suku Dayak asli Kalimantan Tengah. Sejak adanya kehidupan serta diyakini dengan adanya Ranying Hatala Langit telah mengatur segala sesuatu untuk menuju ke jalan kehidupan ke arah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Keyakinan atau kepercayaan suku Dayak disebut dengan agama Helu atau Kaharingan, berasal dari kata haring berarti hidup. Kaharingan diyakini sebagai suatu kepercayaan suku Dayak tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan atau sejak awal Ranying Hatala telah menciptakan manusia. Kata Kaharingan berasal dari bahasanya akar kata haring yang artinya hidup atau kehidupan. Baik, bagian yang ke-8 yaitu menjelaskan tentang konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu, yang memiliki suatu pemahaman konsep teologi Hindu yang bersumber daripada kitab suci Weda dan kitab suci Panaturan. Karena kitab suci sebagai pedoman umat Hindu dalam memperkuat keimanan tentang pengetahuan ketuhanan, agama Hindu mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa atau tempat, kata waktu, penentuan hari baik atau buruk, dan pada keadaan sosial ekonomi, situasi dan kondisi. Selain itu, dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu juga selalu berpegang pada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek upacara atau ritual agama merupakan niatnya persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Baik, bagian yang ke-9 yaitu menjelaskan 5 serahan dalam keyakinan Hindu Kaharingan, yaitu Ike mengaku tuntang percaya, Ranying Hatala Langit Katamparan, Langit Ketambuan Ike, Petak Tapajakan Ike, Nyalung Kepandoyan Ike, Kalata Kepadudukan Ike. Baik, bagian yang ke-10 yaitu menjelaskan tentang sistem pemujaan dalam ajaran agama Hindu Kaharingan. Umat Hindu dimanapun berada di dalam prosesi ritual pemujaannya menggunakan simbol berupa paritima, gambar-gambar, huruf-huruf suci dalam simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi, sehingga dapat menggentarkan hati setiap orang yang melihatnya. Terlebih lagi bagi umat Hindu itu sendiri. Dalam buku teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu sebagai berikut. Agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol. Penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang untuk melihatnya. Bagi umat Hindu, simbol-simbol tersebut menggentarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan media bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta.
mengadakan dialog dengan Yang Maha Kuasa, dan memohon perlindungan dan wara nugrahanya. Baik, bagian yang ke-11 yaitu menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam teologi Hindu Karna. Dalam ajaran agama Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam 3 ranah yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terurai dalam 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama yaitu pengertian tatwa. Tatwa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tatwa, kemudian setelah diindonesiakan menjadi tatwa. Tatwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat prodati, dan segala sesuatunya. Bersumber dari kebenaran sejarah atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Di samping kata tatwa juga terdapat kata tatyadimika tentang Tuhan, tatwa dayana hakikat hidup, tatwa kamrata dasar kehidupan, tatwa padesagama ajaran kenyataan dan agama. Aspek tatwa merupakan inti dari ajaran agama Hindu. Baik, bagian yang kedua yaitu pengertian susila. Susila atau etika agama berasal dari kata su yang artinya baik dan sila yang artinya tingkah laku. Susila agama berarti aturan-aturan yang baik mengenai tingkah laku yang harus dijadikan pedoman hidup oleh manusia yang beragama, khususnya umat Hindu. Ajaran susila atau etika memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ajaran susila ini manusia akan dapat membina hubungan yang selaras, harmonis, dan rukun antara sesamanya dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dan alam lingkungan yang berdasarkan atas korban suci yakni keikhlasan dan kasih sayang. Ajaran etika tata susila Hindu merupakan ajaran tingkah laku yang baik dan benar bertujuan untuk terciptanya kebahagiaan hidup dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam kitab suci Weda, ajaran tata susila itu mencakup berbagai bidang yang sangat luas, antara lain tentang kebenaran dan kejujuran. Satyam merupakan prinsip dasar hidup dan kehidupan manusia Hindu. Dengan melaksanakan ajaran kebenaran dan kejujuran, maka hidup dan kehidupan seorang akan diselamatkan dari berbagai malapetaka. Baik, bagian yang ketiga yaitu pengertian upacara. Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari 2 suku kata yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata car yang memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mendekatkan kepadanya, hendaknya terlebih dahulu kita dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta keharmonisan dalam diri kita, agar dapat terwujudnya keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan upacara, rasa bakti menjadi semakin meningkat. Upacara penting untuk mensucikan diri asal dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan akhir kata saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahid.